pemerintah akhirnya pasrah. Bencana yang datang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus datang bertubi-tubi. Awalnya, proyek dibangun dengan skema kerjasama antar perusahaan atau bisnis to bisnis, istilah kerennya B2B, yaitu BUMN dengan kontraktor Cina membentuk perusahaan patungan bernama PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, tanpa dana dari pemerintah. Belakangan, dana dari APBN mulai terlibat, terpaksa dikucurkan untuk menopang proyek yang tidak hanya molor terus, tapi juga biayanya membengkak. Bencana dari proyek kereta cepat ini tidak hanya berhenti di sini. Melalui aturan baru, Menteri Keuangan siap menggadaikan APBN untuk menutupi pembengkakan biaya kereta cepat yang penyelesaiannya molor itu. Bahasanya, menurut peraturan yang baru keluar pada September 2023, pemerintah menjamin pinjaman yang digunakan untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. APBN terpasung pinjaman, pekerjaan rumah besar bagi calon presiden dan wakil presiden 2024. Apa masalahnya kalau pemerintah menjamin? Gini, menjaminkan artinya pemerintah memastikan bahwa pinjaman perusahaan yang kelola kereta cepat terbayar tepat waktu. Kalau nggak terbayar, ya pemerintah yang nanggung. Lalu dari mana duitnya pemerintah? Uang pemerintah itu kan ada di pembukuan APBN. Dengan begitu, pemerintah harus menganggarkan dalam pos belanja sejumlah dana yang dijamin. Artinya apa? Simpel saja. Berarti ada sejumlah dana yang mestinya buat belanja kementerian atau lembaga atau untuk belanja sosial seperti subsidi, mungkin jatahnya berkurang. Sebab ada alokasi baru dana jaminan pinjaman untuk kereta cepat. Lalu apa hubungannya dengan calon presiden dan wakil presiden mendatang? Tentu mereka harus eling lan waspada. Dengan anggaran yang sebenarnya minus, kemudian ada penjaminan utang, berarti kebutuhan anggaran pemerintah itu menambah. Minusnya jadi akan semakin besar. Yang paling mungkin dilakukan ketika anggaran minus atau anggaran defisit adalah memangkas anggaran belanja atau menambah utang lagi. Nah, kalau calon presiden dan wakil presiden tahun depan mau berperan seperti ibu atau bahkan babysitter nyuapin bayi ke rakyatnya, berarti ya makin tambun aja tuh utang. Bisa-bisa pemerintah keselak utang. Ini yang jadi soal. Yang diperlukan dari pemimpin ke depan mestinya bukan buat program baru yang tipu-tipu seperti serba gratis. Makan gratis, BBM gratis, lama-lama ada tim sukses yang dicekik atau dipiting gara-gara bikin program gak baca data. Minimal data di APBN yang merupakan kantong pemerintah. Uang di APBN itu gak seberapa dibandingkan kebutuhan yang semestinya, apalagi dalam kondisi defisit, sehingga harus ditutupi dengan utang. Karena itu, dengan logika sederhana saja, janji serba gratis adalah keinginan kuat menambah utang dalam bahasa yang lain. Pada akhirnya, ketika APBN makin sesak napas, rakyat pula yang jadi korban. Dari mana rakyat harus berkorban? Pertama, bisa terjadi berkurangnya layanan publik. Kemudian, bisa juga pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan publik yang kemudian harus diturunkan. Begitu juga dengan subsidi yang seharusnya. Ada subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kesehatan. Mungkin ke depan akan semakin tipis ketika ada janji-janji gratis. Beginilah kalau kombinasi duet mau terjadi. APBN yang digadaikan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung plus calon presiden dan wakil presiden yang ngecap tanpa melihat data. Siap-siap ngajak rakyat jebur jurang. Eling lan waspada.